Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kita jumpa hari ini dalam persiapan khotbah untuk pertanyaan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, untuk menjadi khotbah pada pertanyaan Minggu Trinitatis diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan sayap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untukku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini dimulai dengan kalimat pada tahun matinya Raja Uzia. Perlu kita pahami siapakah Raja Uzia. Raja Uzia merupakan anak dari Amanasya yang merupakan raja di Juda. Lahir pada tahun 760 sebelum Masehi. Pada kerajaan Uzia ini memimpin selama 52 tahun, dan dia diangkat seketika berumur 16 tahun. Di dalam pelayanannya, sesungguhnya Uzia ini adalah orang yang sangat baik. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Namun ada sebuah kelemahan yang ada di dalam dirinya, bahwa Uzia itu ketika dia baik, namun dia tidak merobohkan ataupun meruntuhkan bait-bait Allah yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga ketika dia baik, orang-orang di sekitarnya ternyata tetap melakukan kecemaran di mata Allah. Yang kedua, ketika Uzia sudah memiliki power yang begitu baik, dihormati dan disanjung oleh banyak orang, dia menjadi terhanyut untuk membuat persembahan, melakukan persembahan di bait Allah, di mana yang sesungguhnya adalah hanya imam yang bisa melakukannya. Dan dia menjadi sombong rohani dan mengatakan bahwa ia bisa melakukan itu. Sehingga dengan demikian Uzia menjadi masuk dalam penyakit kusta, dan dia menjadi diasingkan. Dan di dalam pengasingan sebagai orang penyakit kusta itulah Uzia meninggal dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca pada pasal 5, bahwa ada beberapa kalimat yang terjadi dalam bangsa Israel, kehidupan mereka yang penuh dengan kecemaran. Yang pertama dikatakan pada ayat 8, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di negeri. Artinya, ternyata di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu terjadi perampasan hak dari orang-orang lemah. Sehingga mereka, orang-orang besar berkuasa untuk menjadi memuaskan hasrat keinginannya
memiliki harta orang lain. Kemudian kalau kita baca ayat 11 pasal 5, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minum keras dan duduk sampai malam, sedang badannya dihangatkan anggur. Artinya kehidupannya dikuasai oleh minuman keras. Dia menjadi tidak bisa puas tanpa minuman keras di dalam hidupannya. Kemudian kalau kita baca kembali di dalam pasal 5 ayat 18, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosanya seperti tali gerobak. Membuat sebuah kesaksian bohong juga menjadi bahagian kehidupan dari bangsa Israel pada saat itu, bangsa Juda, di mana Raja Uzia sebagai raja. Kemudian dalam ayat 20, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang. Ada sebuah sikap bagi umat Israel adalah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Keberpihakan terhadap kebenaran tergantung kepada keinginan daripada pembuat ataupun pemutus kepada kebenaran itu. Kalau kita baca ayat 21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Artinya ada kesombongan bagi bangsa-bangsa itu. Ada banyak orang-orang sombong yang menganggap dirinya sudah mengetahui segalanya. Pada ayat 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Diulang lagi bahwa bangsa itu sudah banyak terkontaminasi oleh keinginan untuk meminum minuman keras. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang diungkapkan pada kitab Yesaya ini yang dimiliki oleh bangsa Israel. Ketika Raja Uzia mati, sebenarnya ini merupakan pengingat ataupun sebagai sesuatu yang memberikan pemahaman tentang keadaan yang dialami oleh Yesaya, yaitu dengan mengingat kepada matinya Raja Uzia itu. Dia di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dan sayap memakai menutupi muka mereka, dan sayap pakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada orang lain, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Artinya, pada waktu kematian Raja Uzia itu, Yesaya melihat bahwa ada serafim berdiri dan memiliki sayap, 6 sayap. Dan ketika itu kemudian dikatakan kudus, kuduslah Tuhan. Sontak merupakan sebuah pergumulan yang menjadi datang kepada Yesaya. Dia mengatakan pada ayat 4, maka bergoyanglah alas lambung pintu disebabkan suara yang berseru itu. Rumah itu pun penuh dengan asap. Ternyata ketika kehadiran daripada serafim itu membuat semua ruangan menjadi berasap, bergoyang. Ada kedahsyatan oleh karena suara Allah yang memenuhi tempat itu. Ini menyatakan betapa kuatnya suara itu, betapa dahsyatnya ungkapan-ungkapan yang dikatakan bahwa kudus, kuduslah Tuhan. Pada ayat 8, ayat 5, Yesaya langsung mengatakan, celakalah aku. Kenapa dia celaka? Karena memang di dalam pemahaman perjanjian lama bahwa orang yang berjumpa dengan Allah muka dengan muka, sebentar lagi usianya akan menjadi berakhir. Dia akan meninggal dunia. Dia melihat dirinya adalah sebagai orang yang najis bibir. Ternyata dia mengingat kepada orang-orang yang di sekitarnya yang membenarkan kesalahan dan menyalahkan kebenaran, yang memutarbalikkan fakta. Itu adalah menjadi sebuah dosa yang menjadi tren ataupun yang terjadi bagi bangsa Israel pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku melihat sang raja yang Tuhan semesta alam. Artinya bahwa Yesaya melihat bahwa ketika berjumpa itu akan membuat dia mati, karena memang kehidupan bangsa itu, kehidupannya, dia adalah orang yang berdosa dan tinggal di dalam bangsa yang najis bibir. Kemudian serafim datang dan mendapatkan dia. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mezbah. Artinya bara itu dari sepit mezbah. Artinya di dalam mezbah itu ada
sebuah tempat pembakaran. Pembakaran itu berfungsi untuk menjadi mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Dan ketika itu bara itu dianggap adalah untuk menjadi menghancurkan segala dosa umat manusia. Sehingga dengan bakaran itu maka habislah dosa manusia. Dan Serafim mengambil sepit dan memberikan ke mulut daripada Yesaya. Api menjadi lambang penyucian, lambang pengampunan, lambang penghapusan dosa diberikan ke mulut daripada Yesaya. Kenapa ke mulut? Yang pasti dia sudah mengatakan bahwa dia adalah najis bibir. Yang perlu untuk menjadi disucikan adalah bibirnya. Dan sebenarnya apa yang keluar dari bibir ini adalah merupakan dari pikiran, dari hati, dan dari seluruh totalitas kehidupan kita. Sehingga yang disucikan adalah sesungguhnya secara totalitas. Dan sebagai nabi penyampai firman Allah, dia harus menyatakan dengan sesuatu yang suci, yang sudah disucikan oleh Allah, sehingga dia mampu untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kemudian Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapakah yang akan aku utus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Kalimat ini membuat sebuah perenungan bagi Yesaya sendiri. Kenapa? Dia mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa dan hidup di dalam tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan kemudian menyucikan dia. Setelah dia suci, Allah bertanya, siapakah yang akan aku utus? Artinya, Yesaya adalah sudah orang yang dibaharui, yang sudah mendapat sebuah penyucian dari Allah. Apakah yang harus dilakukan sebagai orang yang sudah dibaharui oleh Allah? Kalimat daripada Yesaya adalah, ini aku, utuslah aku. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesaya mengatakan ini aku, utuslah aku, sesungguhnya dia mengetahui latar belakang kehidupan bangsa itu dengan jelas. Dia mengerti atas apa yang terjadi di tengah-tengah umat kesayangan Allah itu. Dan dia mau untuk turun karena Tuhan sudah menyucikan, sudah menguduskan dia. Orang yang disucikan dan dikuduskan itu menjadi turut dalam memberitakan firman Allah. Sesungguhnya kegiatan ini ataupun tugas ini adalah merupakan tugas yang sangat berat. Karena memang dihadapkan dengan sistem, dihadapkan dengan kerajaan, dan dihadapkan dengan kehidupan umat yang ada pada saat itu. Namun yang pasti, ketika Tuhan sudah menyucikan, Tuhan sudah mengutus, dan ketika kita mau untuk dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi yang alat Tuhan dalam memberitakan kehendaknya. Sehingga kecemaran, sehingga ke sebuah tindakan kesemena-menaan dan berbagai tindakan yang diskriminatif melalui kehidupan orang yang diutus itu menjadi bisa diberikan sebuah pemahaman dari firman Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan ini merupakan sebuah perenungan bagi kehidupan kita pada sermon ini. Di mana yang pertama, di manakah posisi bangsa ataupun orang ataupun komunitas yang ada di dalam kehidupan? Apakah engkau menyadari bahwa masih banyak kehidupan yang diskriminatif yang terjadi pada saat ini? Apabila itu terjadi dan Allah menjadi datang kepada kita. Pada minggu lalu dikatakan turunnya Roh Kudus. Allah menjadi datang di tengah-tengah kita, bertanya kepada kita. Roh Kudus telah menyucikan kita, dan ketika Yesus naik ke sorga sudah mengutus kita. Saat ini bertanya, siapakah yang akan aku utus? Untuk menjadi menghilangkan diskriminasi, untuk menjadi menghilangkan sikap korupsi, untuk menghilangkan ataupun memberikan teguran atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Siapakah yang akan aku utus?
Mampukah seperti Yesaya mengatakan, ketika dia mengetahui begitu beratnya tantangan yang akan terjadi, penolakan pasti akan menjadi datang kepada dirinya, dia mampu mengatakan, ini aku, utuslah aku. Sermon ini mau mengajak kita untuk menyadari pengutusan Yesaya, di mana Tuhan mengutus untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama mengatakan, ini aku, utuslah aku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan mengingatkan kami, sebagaimana Yesaya yang dipanggil Allah, menyadari konteksnya, kemudian disucikan oleh Allah, dan dia mau dipakai Allah sesuai kehendak Allah. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.